Baik, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu, alhamdulillah pada subuh kali ini kita bisa bersilaturahim kembali setelah Lebaran ya. Saya baru bisa datang lagi karena ada beberapa acara bertepatan dengan jadwal saya di sini. Mulai dari umroh bersama santri ya, kemudian kemarin Ahad sebelumnya juga ada tugas untuk menghadiri acara tahunan di Perlis Malaysia. Jadi baru bisa kali ini saya bisa bersilaturahim lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, karena ini baru mulai lagi, sementara kitab yang kita kaji bersama yaitu kitab Minhajul Abidin sudah selesai. Nah, nanti saya serahkan pada Bapak Ibu atau DKM ya, nanti mau ngaji kitab lagi atau nanti tematik aja seperti sekarang ini. Nah, saat ini kebetulan Bapak Ibu sekitar belum seminggu yang lalu jadi ada pembahasan tentang rancangan undang-undang kesehatan yang minta disahkan dan minta persetujuan para ulama. Nah, yang dimintai pendapatnya tentu saja ya, itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ya, ke Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, juga ke Forum Bahsul Masail NU ya, Nahdlatul Ulama ya. Nah, di antara yang dicermati dalam masalah rancangan undang-undang kesehatan itu yang khusus mengenai fatwa keagamaan adalah tentang aborsi, Pak. Ya, pengguguran kandungan. Dan ini sudah sangat memprihatinkan. Mungkin Bapak Ibu sekalian dengar ya di televisi ya, aborsi liar, ada orang yang melakukan aborsi sudah berapa kali, ratusan kali mungkin, dan berapa janin yang dibunuh ya, itu secara liar dan ilegal. Ada perdebatan, ini daripada liar apa dibolehkan aja ya. Nah, itu ya. Jadi seperti di beberapa negara yang telah melegalkan aborsi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini sangat memprihatinkan. Dan kemudian juga lebih memprihatinkan lagi sebetulnya adalah kita bertanya mengapa terjadi aborsi itu. Apa latar belakangnya? Kebanyakan latar belakang yang terjadi orang melakukan aborsi itu akibat dari pergaulan bebas, seks bebas. Ya. Dan bukan hanya dilakukan oleh anak-anak remaja, tetapi juga yang sudah menikah. Ya. Yang dalam ikatan pernikahan. Akibat dari perselingkuhan. Dan itu ternyata jumlahnya besar. Di negara kita tercinta ini, yang mayoritasnya itu umat Islam. Nah, oleh karena itulah
Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ya, tentang di antara pendapat para ulama kita dalam menyikapi masalah aborsi ini. Ya. Dan akibat aborsi liar juga, ya, akibatnya adalah banyak ya, yang sampai terjadi kematian. Ya. Karena dilakukan oleh orang-orang yang tidak ahli dan seterusnya. Nah, karena di sini kemudian terjadilah Bapak Ibu sekalian perdebatan tentang boleh tidaknya aborsi di negara kita. Sampai saat ini belum boleh. Ya. Sampai saat ini. Nah, oleh karena itulah ya, kemudian pemerintah mengajukan rancangan undang-undang kesehatan sebelum dibahas di DPR itu mereka meminta pendapat dari para ulama. Ya. Khusus tentang pasal yang berkaitan dengan aborsi. Dan ini sebetulnya Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan secara lebih luas lagi adalah tentang perlindungan anak. Ya. Nah, bagaimana itu orang ya, di sisi lain ada yang pengen sekali punya anak sampai menunggu berpuluh-puluh tahun. Di sisi lain ada yang buang anak. Yang ada yang bunuh anak. Ya, lebih parah lagi kita ini kalau dibandingkan dengan zaman jahiliyah sekalipun. Orang jahiliyah yang dikatakan Pak mereka itu membunuh anak ya, itu paling anak perempuan saja. Lah sekarang mau laki mau perempuan dibunuh. Ya. Jadi lebih parah kalau begitu kejahiliahannya. Ya. Dan ingat kejahiliahan orang dulu itu juga bukan karena masalah ilmu pengetahuan. Tapi dari masalah moral, masalah akhlak. Nah kalau begitu kita sedang berada di masa di mana kebodohan itu, kejahiliahan itu lebih parah. Ya. Nah disinilah Bapak Ibu sekalian kemudian yang menjadi sorotan adalah bagaimana pendidikan di keluarga. Apalagi sekarang anak-anak kita sudah pada pegang HP. Emangnya Bapak Ibu bisa ngontrol terus tuh. Ya. Buka YouTube. Di YouTube itu apa aja ada. Di Google itu apa aja ada. Anak kita ngetik apa bisa muncul. Nah, disitulah diantara kemudian pemicu ya, terjadinya juga seks bebas. Bahkan ada mungkin belum seminggu juga ya, ada pemerkosaan yang dilakukan oleh remaja. Ya. Beramai-ramai. Ya. Memperkosa seorang anak perempuan. Nah, Bapak Ibu sekalian disinilah saya mengajak pada Bapak Ibu untuk sebetulnya bagaimana yang dimaksud dengan sayang anak itu. Melindungi anak kita itu seperti apa. Karena konsepnya dalam Al-Quran kita harus menjaga anak itu, membahagiakan anak itu bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Di dalam surah An-Nisa disebutkan perlindungan di dunianya itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Semua orang tua mesti takut kalau meninggalkan atau memiliki maksudnya keturunan yang lemah. Dan ayat ini sebetulnya kelemahan dari sisi ekonomi, duniawi, material lebih khususnya ini.
karena berbicara tentang waris juga tuh. Nah, tapi di sisi lain juga ayat di dalam Al-Quran mengingatkan kepada semua orang tua. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, selamatkan dirimu dari siksa api neraka, begitu juga dengan keluargamu. Nah, jadi di sini apa yang dimaksud dengan sayang anak itu, melindungi anak itu apa saja, ya, yang ada di dalam ajaran Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam Islam, ya, perlindungan anak itu atau menjalankan atau memenuhi hak-hak anak itu meliputi apa saja. Pertama, meliputi hak hidupnya. Ini yang tadi diceritakan. Ini belum apa-apa udah dibunuh. Ya. Hak hidup, hak yang paling mendasar. Hak asasi yang paling mendasar itulah hak hidup. Ya. Bagaimana orang, ya, kita ini yang katanya sudah memasuki abad ilmu pengetahuan, ya, peradaban yang cukup tinggi, tapi kita malah, ya, menghancurkan, ya, atau meniadakan hak asasi manusia yang paling mendasar, yakni hak hidup. Dan tentu saja dan hak hidup tumbuh kembang. Orang tua wajib memenuhi ini. Dan kalau kita tidak memenuhi ini, Bapak Ibu sekalian, kita pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, jadi punya anak itu bisa jadi nikmat, tapi bisa jadi laknat. Kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hak-hak mereka sudah dipenuhi apa belum? Terus hak sipilnya, hak kewargaannya, itu harus diurus. Makanya mengurus apa itu? Akta kelahiran gitu ya, dan sebagainya itu merupakan hak anak kita yang harus kita tunaikan. Nah, ini dalam Islam mendapat perhatian yang sangat serius dalam masalah ini. Hak keluarga, hak keamanannya, hak pendidikannya. Dididik dengan cara apa anak kita itu? Nah, jangan sampai nanti anak-anak kita mendakwa di akhirat kelak. Lain halnya kalau Bapak Ibu sudah berupaya sedapat mungkin, ya, memberikan pendidikan yang terbaik, yang maslahat dunianya dan akhiratnya. Tapi anak kita yang memilih jalannya sendiri, nah itu mungkin masih akan punya hujah, punya argumen. Tapi kalau kita yang mengabaikan hak-hak anak seperti ini, maka kita akan menjadi apa? Ya, bahan dakwaan nanti di yaumil akhir oleh anak-anak kita. Nah, jadi tidak apa tuh Pak? Tidak sembarangan. Jadi segala sesuatu pasti ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Yang tidak punya anak mungkin cobaannya di dunia. Di dunia saja dia tidak bisa punya anak, mungkin merasa tidak lengkap dalam berkeluarga. Mungkin ada tekanan-tekanan psikologis di dalam batinnya, terutama seorang istri.
Tapi ingat yang punya anak juga nanti ya, ujiannya malah dunia akhirat itu. Di dunia kita harus berjuang untuk memenuhi hak-hak anak ini, dan di akhirat kita nanti bisa jadi akan menerima ya, dakwaan dari anak-anak kita. Jadi enggak semuanya ada konsekuensinya, enggak begitu saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, oleh karena itulah dalam hal ini ya, saya mengingatkan ya, kepada kita semua untuk mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Kenalkan mereka terhadap agamanya, kepada Tuhannya, kepada nabinya, agar mereka semakin cinta kepada Rasulullah SAW, pada para keluarganya, semakin dekat dengan Al-Quran, dan hanya mau berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya. Itu Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi dalam perspektif Islam, pemenuhan hak-hak anak itu bahkan gimana? Sudah dimulai sejak janin belum jadi. Kan bagaimana dalam Al-Quran itu disebutkan tentang proses kejadian manusia. Nah, jadi hak tumbuh kembang ini itu semenjak apa nih Pak? Semenjak terjadinya pembuahan itu. Bertemunya sperma dengan ovum. Itu sudah menjadi hak mereka untuk dilindungi, untuk dijaga. Nah, jadi bahkan ketika ruh itu ditiupkan, ya, sebelum ruh itu ditiupkan, itu anak-anak kita sudah mempunyai hak-haknya yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Nah, sehingga ya, kalau kita ringkas bahwa hak anak itu meliputi hak-hak yang sifatnya jasmania dan hak-hak yang sifatnya ruhaniah. Inilah yang dimaksud dengan hak hidup ya, dan hak tumbuh kembangnya, itu meliputi dua hal itu. Nah, ya. Nah, bahkan di dalam apa namanya pendidikan keluarga yang sakinah, itu bahkan untuk menyiapkan anak itu dimulai sebelum terjadinya pernikahan itu. Bahkan sekarang apa itu? Sekarang itu kalau tidak salah apa ya, orang yang mau menikah itu kan harus ngikutin semacam apa tuh? Semacam apa? Penyuluhan ya. Penyuluhan atau penataran ya, pranikah. Ya. Terus disiapkan. Bahkan seperti itu. Dan itu bagus, Pak. Dan kemarin di Malaysia tuh kemarin begitu, Pak. Orang tuh kalau mau nikah nggak gampang ya. Ditatar dulu. Lah di kita mah mau nikah datangnya kok langsung jadi. Di sana penataran dulu. Ada beberapa sesi yang harus diikuti dan seterusnya. Nah, karena di kita itu tidak pakai penataran, tidak pakai penyuluhan, ya, harus dimaklum tuh kalau terjadi banyak perceraian atau pengabaian juga terhadap hak-hak anak. Nah, di Bapak Ibu sekalian, ya, Islam itu begitu sangat memperhatikan tentang keluarga ini, khususnya anak ini. Nah, tentang fisik jasmani ini, Bapak Ibu sampai dirinci tentang bagaimana hak anak ketika dalam kandungan dan hak anak ketika sudah di luar kandungan atau sudah lahir. Ketika dalam kandungan, ya, janinnya harus diperhatikan. Nah, Pak, jadi ketika janin aja sudah harus diperhatikan. Dan kalau sampai terjadi sesuatu
terhadap janin itu akibat misalnya kesalahan atau kriminal apalagi, itu adalah hukumannya. Ya, ada hukumannya walaupun baru janin. Ya. Seperti dalam hadis ya Imam Bukhari ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya pernah kejadian ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada fi imra'atain min Hudzail. Jadi ada dua perempuan yang diputus ya oleh Rasulullah SAW, pengadilan gitu ya, dalam pengadilan karena mereka bertengkar. Jadi berantem, ada dua perempuan berantem. Iktatalata. Faramat ihdahuma al-ukhra. Salah satu perempuan itu melempar perempuan satunya yang kebetulan sedang dalam keadaan hamil. Lempar pakai batu ya, bihajarin fa asaba batnaha, dan kemudian mengenai perutnya ya, mengenai perutnya. Wahia hamilun, dan dia dalam keadaan hamil. Faqatalat waladaha, dan karena sebab lemparan batu itu ya, kemudian anak dalam janin itu mati. Jadi si perempuan tadi membunuh janin ya, alladzi fi batniha, yang masih di dalam perut ibunya itu. Fahtasamu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mencari keadilan ya, membawa kasus ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah memutuskan walaupun itu baru berbentuk janin ya, ada hukumannya bagi si pelempar tadi itu. Apa hukumannya? Anadiyata ma fi batniha ya, qurratun abdun au ammatun. Dia harus qurrah ya, qurrah ini salah nulis. Harus membebaskan budak. Waktu itu masih ada perbudakan. Apakah budak laki-laki atau budak perempuan. Nah, jadi bagaimana dalam Islam itu ya, ketika janin saja itu sudah ada konsekuensi hukumnya. Ini sangat sangat kuat perhatian di dalam Islam bagaimana tentang hak-hak anak ini ya. Apalagi nanti setelah dilahirkan, bagaimana tuh penyusuannya ya, sampai disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Kalau bisa bahkan gimana? Haulaini kamilaini, 2 tahun penuh disusui anak itu. Bahkan sampai sekarang sampai ada masa-masa ASI eksklusifnya dan seterusnya. Itu diantara diantara upaya untuk memberikan hak-hak anak itu ya. Begitu. Nah, tentang aborsinya ini Bapak Ibu sekalian, gimana itu ya? Jadi sementara Islam itu memerintahkan untuk memenuhi hak-hak anak, nah di sisi lain ada kasus-kasus orang malah bunuh anak. Lebih tepatnya pengguguran ya, karena dia masih dalam berbentuk janin. Nah inilah Pak yang ditanyakan, dimintakan pendapatnya oleh pemerintah. Bagaimana nih di negara kita ini? Kasus aborsi sudah sekian banyak. Ini perlu diatur. Dalam hal ini Pak, di antaranya Majelis Tarjih ya, dan sebetulnya Majelis Ulama juga memberikan 2 arahan semacam keputusan. Pertama, Bapak Ibu sekalian, bahwa abortus itu kata para ahli, pengguguran itu ada 2 macam. Jadi ada yang disebut dengan abortus ya, provocatus criminalis, ada yang disebut dengan abortus provocatus medicinalis. Ya. Yang dimaksud dengan abortus provocatus criminalis ya, adalah aborsi yang dilakukan karena motif kriminal. Ya. Sejak terjadinya pembuahan hukumnya ya. Itu misalnya itu dengan sengaja.
Tidak ada sebab lain hanya untuk menghilangkan hak hidup janin tersebut. Nah, ini hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Ya. Nah, kalau yang disebut dengan abortus provocatus medicinalis adalah aborsi yang dilakukan karena alasan medis. Nah, yang kedua ini, Bapak Ibu sekalian, itu Majelis Ulama, juga Muhammadiyah, NU di dalamnya, itu membolehkan. Ya, membolehkan jika memang dalam keadaan yang sangat darurat. Misalnya saja ya, bahwa janin yang terdapat dalam kandungan si ibunya itu justru membahayakan keselamatan ibunya. Yang jelas-jelas sudah hidup. Kalau yang janin kan belum tentu hidup, Pak. Tapi ketika misalnya ada pertimbangan bahwa si janin ini bisa membahayakan hidup ibunya, atau bahkan misalnya mengganggu psikologis ibunya, itu bisa dibolehkan untuk melakukan aborsi, tapi dengan catatan bahwa umur kandungannya itu tidak lebih dari berapa belas minggu, saya lupa itu, Pak ya. Mungkin 14 minggu kalau 14 minggu itu berapa bulan tuh, Pak? 4 bulan ya. Nah, belum 4 bulan ya. Karena ditengarai bahwa setelah 4 bulan itu ruh sudah ditiupkan. Jadi kalau sebelum 4 bulan itu belum ada ruhnya tuh. Jadi dia masih benda aja tuh, tubuh aja, belum ada ruh. Nah, oleh karena itu pemeriksaan kehamilan itu harus betul-betul dilakukan. Kalau sudah 4 bulan ke sana, sudah ada ruhnya, nah, di sini para ulama tidak membolehkan. Karena di situ sudah ada kehidupan. Ya. Kalaupun iya, mungkin dalam keadaan hal-hal yang lebih darurat lagi yang dapat dipastikan. Menurut pendapat dokter misalnya, ya, bahwa ya, misalnya kelahiran janin ini akan menyebabkan kematian ibunya misalnya. Itu mungkin bisa. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Indonesia itu banyak motif mengapa kemudian terjadinya aborsi ini. Nah, jadi ada 2 hal ini, Pak ya. Oleh karena itu yang tidak boleh itu gimana tuh? Yang berzina, ya, atau yang selingkuh. Selingkuh ya zina juga, Pak ya. Terus kemudian hal-hal lain misalnya juga bahkan karena takut miskin atau karena malu. Pokoknya hal-hal yang tidak dapat dibenarkan secara syariat itu tidak boleh dilakukan, haram. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, kata Allah. Jangan kau membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Gak boleh. Jadi kalau misalnya ya walaupun kita kekurangan secara material, Allah Ta'ala ternyata memberikan titipan anak, jaga kehidupan itu. Ya. Bahkan bisa jadi anak itu ya, menjadi apa? Pembuka rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu, Pak ya. Nah, tapi kalau mempertimbangkan keselamatan kehidupan yang lain, yakni kehidupan sang ibu yang bisa menjadikan bolehnya menggugurkan kandungan, itu masih bisa. Tapi kalau alasan lain nggak boleh ini ya. Apalagi takut miskin, malu apalagi akibat perbuatan sendiri. Itu nanti itu yang zina itu, Pak, dosanya berlipat-lipat. Zinahnya sudah dosa, bunuhnya itu dosa besar semua. Ya. Dosa besar semua. Zinanya sudah dosa besar. Membunuhnya dosa besar. Ya. Minal kabair. Jadi perlu betul dijaga. Jangan sampai hal ini terjadi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
Di sini diterangkan juga ya oleh para ulama kita, ingat hak janin yang juga sangat diperhatikan dalam Islam, pemberian nutrisi tadi yang cukup ya. Ibu hamilnya juga bahkan gimana? Ya, diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Ini bagaimana Islam memperhatikan apa namanya? Hak-hak anak, Pak. Jadi sampai ibu yang hamil kan boleh tidak berpuasa. Hanya bayar fidyah aja. Makanya itu perempuan yang subur, ya, kalau dia hamil tiap tahun atau tiap 2 tahun sekali, itu bisa nggak puasa seumur-umur tuh, Pak. Bisa itu ya. Kehamilan pertama ya dia hamil, ya, dia boleh nggak puasa. Terus kemudian menyusui selama 2 tahun, dia boleh nggak puasa. Habis itu hamil lagi, gitu ya, boleh nggak puasa. Terus bisa, karena orang dulu biasanya sampai 10 anaknya, Pak ya, bisa 10 sampai 20 tahun dia nggak puasa. Karena apa? Karena sebetulnya memperhatikan hak anak ini. Nah, kemudian puncak penghormatan terhadap janin dalam Islam adalah hak kepemilikan dan hak waris nanti yang diberikan kepada janin. Gitu, Pak. Jadi Islam itu begitu teliti, begitu paripurna. Nggak ada, Pak, agama yang seperti kita ini. Sangat detail. Dan insya Allah ya, inilah memang ya, Allah pastikan adalah agama yang benar. Nah, ini berupa ringkasan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi saya sampaikan saja kesimpulannya. Ini dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 ya, tentang aborsi ini sudah disampaikan ya. Muhammadiyah tahun 89 bahkan sudah menyampaikan tentang fatwa aborsi ini ya. Nah, di MUI itu tahun 2005 muncul fatwa ini dan kurang lebih sama ya. Jadi orang itu bisa jadi boleh aborsi karena apa? Darurat. Ya, yang tadi darurat itu, Pak ya. Jadi misalnya ketika seseorang tidak melakukan sesuatu disebut darurat itu, Pak ya. Kalau dia tidak melakukan sesuatu, ya, itu apa tuh? Ia akan mati atau hampir mati, atau sesuatu yang diduga kuat menyebabkan kematian. Ya. Jadi kalau dia tidak melakukan yang haram, yang nggak boleh, diduga kuat dia akan mati. Gitu. Itu namanya darurat, Pak. Darurat. Nah, tapi juga bisa jadi hajat, Pak. Karena ada kebutuhan. Karena hajat itu, ya, dalam kaidahnya gimana, Pak? Memang hajat, Pak, kebutuhan itu kadang-kadang dia menduduki posisi sebagai darurat. Al-hajatu qad tanzilu manzilatad darurah. Jadi kadang-kadang posisi butuh itu, Pak. Kebutuhan itu perlu, ya, kata orang Malaysia nggak boleh sebut butuh katanya. Itu perlu, ya, perlu banget itu, ya. Nah, itu juga bisa dikategorikan pada posisi darurat, yaitu ketika keadaan seseorang, ya, kalau tidak melakukan yang tidak boleh atau yang diharamkan, ia akan mengalami kesulitan yang besar. Gitu. Ya. Jadi hajat itu begini, Pak, contohnya, Bapak misalnya, ya, berjalan dari rumah ke tempat kerja, tempat kerjanya di Jakarta misalnya, itu juga Jakarta juga, Pak ya, misalnya di kota, ya. Bapak ke sana, kalau jalan kaki nyampe enggak, Pak? Nyampe, tapi sulit tidak? Sulit sekali. Ya. Nah, itulah yang disebut hajat itu, Pak. Ya. Al-hajah itu. Nah, dalam keadaan seperti itu bisa menduduki posisi darurat. Nah, oleh karena itu, Pak, kalau misalnya menurut medis, kata para dokter, para ahli, ya, misalnya kalau ibu ini terus, ya, dipaksa bahkan ya untuk terus mengandung, ya, apa yang ada di dalam janinnya, misalnya, ya, akan mengalami suatu keadaan yang membahayakan dirinya atau menyulitkan dirinya. Nah, di antaranya apa yang dalam kategori ini? Ya. Di antara kategori ini juga bisa jadi adalah seorang perempuan korban perkosaan. Ya. Dia diperkosa, terus hamil.
dia terpaksa atau dipaksa untuk terus mengandung janin dari hasil perkosaan itu. Kira-kira Pak, dampak psikologisnya gimana? Bahkan itu karena kesehatan ibunya terganggu, itu juga akan berdampak pada kesehatan janinnya. Ya. Maka Pak, diperbincangkan bagaimana aborsi, pengguguran kandungan terhadap perempuan korban perkosaan. Nah ini Pak, di antara orang yang boleh menggugurkan kandungannya. Tapi tetap dengan catatan kandungannya itu belum berumur 14 minggu. Gitu. Sementara di majelis ulama begitu Pak. Ya. Nah masalahnya di negara kita ini banyak sekali orang kemudian lapornya terlambat. Nah itu bagaimana? Nah, inilah maka harus berembuk. Dalam keadaan seperti itu harus kumpul dokternya, ahli medis dan ulamanya, orang tuanya harus mendengar secara komprehensif, secara lengkap. Apakah nanti perempuan yang mengandung ini dalam keadaan darurat atau dia hajat, tapi hajat dalam posisi yang menempati posisi darurat. Kalau dari segi fisik dia sehat, tapi psikisnya bisa terganggu. Apalagi bagaimana misalnya dia melahirkan, lahir kemudian anaknya mirip dengan orang yang memperkosanya. Nah itu gimana? Nah di sini Pak, ya kesimpulannya bagaimana nih? Ya, terakhir udah jam 6 ya. Jadi pertama, pada dasarnya pengguguran kandungan itu dilarang. Ya, prinsipnya begitu, prinsipnya haram, ya hukumnya itu. Karena bertentangan dengan nilai-nilai tauhid, ya. Prinsip kemuliaan manusia, ya, karomah insaniyah, dan sebagai upaya menjamin hak hidup anak tadi, janin. Kedua, ya, ini kesimpulan rekomendasinya nih. Pengguguran kandungan itu dibolehkan dalam keadaan darurat. Yaitu suatu keadaan jika kehamilan dilanjutkan dapat membahayakan, mengancam keselamatan jiwa atau menimbulkan beban psikologis yang berat. Tadi yang kasus tadi. Bagi si ibu yang mengandung. Dan dapat juga karena mengganggu ibunya, itu diduga kuat akan juga mengganggu janinnya. Nah, dalam keadaan seperti ini, maka perempuan tersebut, ya, kalaupun misalnya harus aborsi, dikategorikan sebagai abortus provocatus medicinalis. Ya, jadi bisa. Ya, tapi harus ketemu, pastikan dulu ahli kesehatannya, ya dokternya, medisnya, ulamanya. Tanya juga kepada orang tuanya, karena harus minta persetujuannya kan. Ya. Karena juga ada resiko kesehatan juga Pak dalam pengguguran kandungan itu. Gitu Pak. Nah, sebagai solusinya gimana katanya Pak? Jadi sebagai solusi untuk persoalan tingginya angka pengguguran ya, kandungan antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, tentu saja penguatan nilai agama. Ya, pokoknya Pak, agama nomor 1. Ya, dekatkan anak-anak kita. Ya. Kemudian budaya, terutama juga dalam keluarga. Ya. Lembaga pendidikan dan media serta media sosial. Ya. Kemudian maksimalisasi fungsi keluarga sebagai pusat informasi. Kesehatan reproduksi bagi apa tuh? Bagi anak. Nah, anak-anak kita itu, kita kebanyakan suka tabu Pak ya, membicarakan hal ini. Nah ini apalagi anak-anak kita yang perempuan Pak, nah itu suruh banyak berbicara dengan ibunya. Gitu. Ini harus dibangun komunikasi yang baik. Nah banyak anak-anak tuh nggak ngerti soal ini. Kenapa? Di kita juga membicarakan hal-hal itu malah dianggap tabu. Anehnya itu. Akhirnya apa? Si anak cari informasi sendiri.
yang salah akhirnya. Itulah maka kemudian harus dibuka komunikasi yang baik tentang kesehatan reproduksi. Ya kalau bapak misalnya agak canggung ngomongnya, ya istri kita atau neneknya gitu ya. Yang sudah pada punya cucu ya neneknya. Ya. Kalau nenek kan ngomongnya jeplak juga nggak apa-apa ya gitu. Kemudian yang kedua, memaksimalisasi fungsi keluarga sebagai pusat, tadi udah pusat informasi kesehatan. Yang ketiga adalah pemberian informasi kesehatan reproduksi kepada anak peserta didik baik melalui jalur formal sekolah. Nah di pesantren kita Pak, ya di pesantren Ki Bagus Hadikusumo itu ya kita setahun sekali ada semacam penyuluhan dari dokter puskesmas kepada khusus terutama ya kesehatan reproduksi bagi santri-santri perempuan. Itu setahun sekali itu Pak. Ini sekolah kami di pesantren kami itu. Jadi ada penyuluhan dari dokter. Ya. Nah itu. Jadi tidak hanya melulu informasi secara agama, enggak cuma dikasih ayatnya, hadisnya, tapi mereka diterangkan dari sisi medisnya. Yang datang dokter-dokter. Setahun sekali ada supaya anak-anak kita tahu ya tentang bagaimana resiko-resiko terutama tentang pergaulan bebas itu. Apa yang akan menjadi beban bagi mereka karena kebanyakan kan yang dirugikan ya, dan yang lebih banyak menanggung akibat dari pergaulan bebas itu adalah perempuan. Maka harus diberi informasi yang cukup. Gitu. Bukan cuma ditakut-takuti oleh neraka, tapi ditakut-takuti juga ya, oleh ya keselamatan mereka. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan ini belum Pak ya, belum nyampe nih ke DPR katanya rancangan undang-undang ini, karena ada beberapa pihak yang membolehkan aborsi secara luas. Gitu. Nah kita menolak itu. Dan mudah-mudahan masukan ini dapat diterima ya dengan baik dan menjadi undang-undang agar ya aborsi ini kalaupun ada legalisasinya itu dilakukan secara ketat. Tidak secara bebas seperti di negara-negara barat pada umumnya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ini bagi terutama ya, perlindungan ya, keluarga kita ya. Dekatkan keluarga kita dengan Al-Qur'an, dekatkan keluarga kita dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mantapkan ruhani mereka, ya. Pendidikan mereka. Yang penting soleh dulu Pak anak itu, ya. Soleh dulu, ya. Pinter belakangan, ya. Soleh dulu. Insya Allah dengan kesolehan itu anak kita mudah untuk pintar. Tapi kalau anak pintar dulu malah susah Pak jadi soleh tuh. Jadi soleh dulu, soleh dulu. Insya Allah menjaga keselamatan keluarga kita semua. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mau ada pertanyaan Pak? Ya silakan. Ini mumpung saya juga lagi luang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini lagi viral ini Pak Ustadz apa yang di berita. Di daerah Jepang dan Korea Selatan itu sekarang anak-anak mudanya pada nggak mau nikah itu Pak Ustadz. Jadi populasinya menurun drastis mereka. Padahal pemerintahnya sudah mendorong dengan insentif dengan macam-macam, tapi mereka yang muda-muda tidak mau menikah. Terus yang sudah menikah juga nggak mau punya anak. Karena anak itu nanti membebankan dari ekonomi, dari masa depannya semua pemeliharaan dari pokoknya segi dari ekonomi lah. Dari harus nyiapin pekerjaannya, pendidikannya, rumahnya, semua sandang pangan. Jadi mereka Jepang dan Korea Selatan ini dan Hong Kong juga itu populasinya sekarang sudah menurun. Banyak orang tua tapi nggak ada anak-anak kecilnya gitu. Jadi bagaimana ini mengatasi ini Pak Ustadz? Terima kasih. Nanti saya juga lihat kayaknya Indonesia ini nanti condongnya pada mengikuti seperti itu anak-anak mudanya ini. Saya ngeliat situ anak-anak muda yang sekarang ini milenial akan mengikuti gaya tren Jepang dan Korea Selatan. Mereka tidak mau menikah atau menikah tidak mempunyai anak karena anak ini membebankan nanti gitu. Jadi begitu. Terima kasih Pak Ustadz. Baik.
Jadi ini bisa dilihat dari dua sisi, Pak. Mungkin di satu sisi ini ada hal yang sangat memprihatinkan. Artinya bagaimana kemudian hawa nafsu itu menjadi pedoman bagi mereka itu, terutama generasi milenial. Di sisi lain, bisa jadi ini cara Allah mengendalikan populasi orang-orang kafir. Kata teman saya begitu, Pak. Ini cara Allah mungkin mengendalikan populasi orang kafir, katanya. Jadi biar nanti yang melanjutkan kehidupan di bumi ini hanya orang Islam. Ya. Jadi ini bukan di Korea Jepang aja, Pak. Ya. Itu di negara-negara Eropa juga demikian. Ya. Mereka ingin enak-enakan dalam tanda petik, ya, tapi tidak mau menanggung resikonya. Ya. Begitu. Nah, ini dalam satu sisi, ya, gimana tuh? Doa Nabi Nuh terkabul itu. Apa kata Nabi Nuh? Ya Rabb la tadar ala ardi minal kafirina dayyar. Ya Allah, jangan kau biarkan dah ada orang kafir yang hidup di dunia ini. Wa in tadarhum yalidu. Kalau mereka dibiarkan hidup itu, mereka gimana? Akan melahirkan apa gimana tuh? Wa innaka in tadarhum la talidu illa fajiron kafar. Kalau kau biarkan mereka hidup terus, ya, mereka itu tidak akan melahirkan kecuali melahirkan anak-anak juga yang fajir, yang durhaka dan juga kafir. Mungkin tidak harus dimusnahkan, tapi mereka tidak perlu melahirkan. Jadi ada pengendalian populasi orang kafir. Itu mungkin cara Allah begitu, mengabulkan doa Nabi Nuh. Gitu. Nah di sini, Pak, di sisi lain tentu saja ini sangat mengkhawatirkan kalau hal ini menular kepada anak-anak kita. Gitu. Karena ini apa? Sebetulnya dipengaruhi oleh gaya hidup hedonisme. Yang penting enak. Yang enak-enak aja. Gitu kan. Ini hedonis itu begitu, Pak. Nah, ini harus diantisipasi. Makanya di sini pendidikan, ya, di keluarga, Pak, sangat penting. Sangat penting. Ya, gitu. Banyak anak-anak sekarang tuh yang tidak mengerti, ya, tentang apa? Ya, pentingnya agama. Pentingnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya mengenal keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal para sahabat Rasulullah SAW. Coba mereka sekarang kalau ditanya siapa idolanya, yang lain-lain, Pak, ya. Para penyanyi-penyanyi atau orang-orang yang nggak karuan akhlaknya, moralnya, yang penting viral, ya. Nah, tapi mengorbankan moral, itu banyak yang terjadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan memperkuat pendidikan di keluarga itu anak kita akan selamat. Nah oleh karena itu, dan juga mengingatkan, ya, kalau bapak ibu pengajian itu ajak anaknya. Jangan merasa aman-aman aja, ya udah ngaji bapaknya aja, ibunya saja. Anaknya harus ngaji. Ya kalau memang tidak di majelis yang sama nggak apa-apa. Ini mungkin forum bapak-bapak semua, harus ada forum mereka untuk pengajian. Misal di sini kan ada remaja masjidnya, Pak. Nah, adakan di pengajian remaja masjid. Kenalkan mereka, dekatkan dengan masjid. Sejak dari kecil. Ajak, karena anak-anak itu, Pak, ya, semua orang yang masuk masjid termasuk anak-anak kita sejak dini itu dikenalkan dengan suasana masjid. Gimana, Pak? Nah itu dia, Pak. Dan orang tuanya seperti nggak peduli kepada anaknya, gitu, ya. Terus gendong aja tuh, Pak, anak-anak kita itu subuh gendong. Kalau mereka nggak bangun, gendong aja tuh. Guru-guru saya dulu begitu, Pak. Jadi anak kan digendong aja tuh, yang masih kecil. Karena apa? Minimalnya apa, Pak? Minimalnya anak kita itu akan mendapatkan doa para malaikat.
Kan semua yang di dalam masjid didoain malaikat. Dirahmati, ya, diberkahi. Coba anak kita dari kecil dia sudah didoakan oleh para malaikat. Bapak-bapak yang sudah punya cucu, gendong cucunya. Sehingga gimana? Subuh itu anak-anak kita sudah mendapatkan rahmat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya mereka di masjid. Nanti remaja kenalkan dengan pengajian-pengajian remaja, mulai dari TPA anak-anak itu sampai nanti usia SMP ya. Nah ini ingat nih ya, ngajinya jangan cuma sampai SD. Nah kebanyakan di kita ngaji sampai Iqra doang, Pak. Begitu SMP, anak-anak kita kebanyakan berhenti ngajinya. Ya, berhenti tuh ngajinya tuh. Yang tadinya ke TPA pindah ke yang lain-lain. Banyak kursus yang lain-lain. Iya boleh kursus yang lain-lain, tapi jangan ditinggalkan ngajinya. Ini kebanyakan anak-anak kita itu ngajinya cuma sampai SD. Begitu SMP udah ada diserahkan di sekolah. Di sekolah pelajaran agamanya cuma 2 jam. Jadi wajar kalau anak kita semakin materialistis karena selebihnya pelajaran di sekolah itu adalah pelajaran materi. Pendidikan agama cuma 2 jam. Ini coba aja Bapak cek di sekolah umum maksudnya Pak. Kecuali anak bapak-bapak yang di pesantren seperti di pesantren kami. Itu gimana Pak? 24 jam. Yang penting karena itu anak tuh soleh dulu. Gitu Pak ya. Jadi kita menyikapi fenomena ini ya memprihatinkan sebetulnya. Dan ini juga Pak diprihatinkan oleh mereka. Sampai katanya Pak pemerintah Jepang ya, terus Jerman terus mana lagi gitu Pak ya. Itu memberikan subsidi yang besar. Siapapun yang mau punya anak, bahkan sampai mengundang ya perempuan dari negara lain untuk menikah dengan warga mereka dan kalau mau itu disubsidi ya. Atau laki-laki lain yang mau ya menghamili warga negaranya ya gitu ya dan mau punya anak. Jadi itu kesempatan yang legal yang legal dan halal gitu Pak ya. Tapi ya kita mesti waspada ya, dampaknya jangan sampai menular kepada anak-anak kita. Wallahu ta'ala. Ya Pak, masih ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan mengenai pengertian Minhajul Abidin dan materinya mencakup apa saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Bapak udah lupa lagi ya. Yang lupa ya lah. Kalau gitu nanti saya filenya kan ada tuh di Mas Fari ya. Nanti Bapak minta deh filenya ya. Sama Mas Fari itu. Ya. Jadi materi-materi tentang Minhajul Abidin kemana itu intinya Pak supaya kita ibadah kita itu lahir batin. Gitu Pak ya. Ibadah secara lahir dan batin. Nah, materinya apa saja mulai dari ilmunya, taubat, dan seterusnya. Bapak nanti minta filenya. Kalau saya bahas lagi, ya berarti nanti setahun lagi kita ngaji loh. Gitu. Demikian Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Pak Ustadz kita semua selalu sehat dan Amin, ya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan itu ada hak pendidikan. Nah sekarang kan ini ada di pesantren Zaitun itu. Ya. Mayoritas orang tahunya itu udah sesat, udah menyesatkan gitu. Satu itu. Yang kedua, beberapa pesantren banyak gadis-gadisnya yang dilecehkan oleh entah pemilik pesantrennya atau guru-gurunya. Yeah. Itu tindakan dari MUI. Kalau saya bilang ini harus minta supaya hakim menghukum mati orang kayak begitu. Soalnya dia di tempat pesantren untuk orang menjadi soleh, soleha. Iya. Tapi itu malah dikerjain. Memang saya pernah dengar dulu ada di dekat rumah saya waktu tinggal di Ben Hill, anaknya di pesantren sampai hamil kalau nggak salah. Entah yang hamil untuk gurunya atau sesama mereka nggak tahu. Tapi begitu dulu aja udah pernah kejadian. Apalagi sekarang ini kayak dengan
pelakunya mungkin 1-2 orang, tapi yang kena korbannya banyak gitu. Nah, itu kan kelewat batas itu. Jadi MUI saya rasa memang dibutuhkan pemimpin yang bukan hanya bicara lemah lembut. Saya rasa Nabi juga itu ada saatnya tegas. Saatnya yang keras gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama apa ya? Kalau terjadi pelanggaran atau kemaksiatan ya di dalam pesantren ya, itu kita harus sadari kalau di pesantren itu ada begitu, apalagi di luar pasti lebih besar. Ya, ini untuk menyelamatkan dulu nama baik pesantren secara umum. Karena itu lumayan imbasnya Pak. Ya, ini pada takut orang malah nyantri itu, padahal cuma 1-2 gitu ya. Nah, sedangkan yang di luar, yang kasusnya lebih besar, malah dibiarkan, malah lebih tidak takut. Ini pelecehan di luar pesantren, di luar pendidikan pesantren pasti lebih besar. Nah, tidak diekspos karena dianggap berita biasa-biasa saja kan. Nah, tapi kalau di pesantren, pokoknya dia heboh. Ya itu jelas Pak, ya, jelas suatu pelanggaran, dosa besar. Ya. Apalagi dilakukan oleh seorang kiai misalnya, ya, dikenal ustadznya menghamili santrinya, wah itu memang kurang ajar. Jadi itu harus apa namanya itu? Dihukum berat, dihukum berat. Itu apa namanya? Ya apa? Memang ada usulan-usulan hukuman bagi para pemerkosa apalagi Pak ya? Itu lebih berat. Mungkin sampai pada hukuman mati, apalagi sampai beberapa orang. Kan itu udah ada yang divonis mati itu Pak ya? Siapa tuh yang kemarin yang di Bandung itu? Udah. Gitu Pak. Atau minimal dikebiri katanya ya. Dikebiri, terus kemudian mana? Atau dilemahkan ya, biar dia nggak bisa melakukan kejahatan kelamin lagi katanya. Jadi memang itu usulan itu udah menguat. Jadi ya insya Allah dalam syariat Islam pun begitu. Ya disitulah ya, karena lembeknya kita terhadap ya pelaku-pelaku kriminal semacam ini, itu nanti imbasnya ke kemana-mana. Gitu Pak ya. Jadi kita harus menjaga dulu nama baik pesantren. Yang terjadi itu 1-2 aja. Gitu. Di luar lebih besar, ini menjadi tanggung jawab kita semua. Ini tanggung jawab kita semua. Jadi mudah-mudahan secara umum di pesantren lebih selamat, lebih aman. Cuma memang bapak ibu juga harus lebih kuat Pak, ya gitu, harus kuat ya. Ibu bapaknya juga jangan cengeng. Anak kita ya nangis, kita harus kuat Pak. Itu memang begitu Pak ya. Harus cari cara sedapat mungkin bareng-bareng ya. Itu insya Allah ya. Ya walaupun mungkin ya, mungkin juga tidak semua harus dipaksakan. Harus ada alternatifnya ya. Kalau memang misalnya tidak di pesantren ya berarti bapak ibu harus ekstra ketat ya, ekstra lagi memberikan perhatian ya kepada anak-anaknya ya. Jangan cuma ditinggal kerja begitu saja. Pastikan anak kita itu habis sekolah misalnya di mana ya. Baca apa ya, kursus apa yang bisa menyelamatkan dia ya. Jadi begitu dahsyatnya tantangan bagi orang-orang yang hidup di akhir zaman ini. Begitu Pak ya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Baik Bapak Ibu. Oh, masih ada. Apa satu? Tadi baru keinget tentang kayak di cerita di Korea, di Jepang itu. Jadi LBGT itu di Indonesia juga mau diminta dilegalkan juga kan. Nah, MUI itu harus tegas-tegas, kita mayoritas 200 juta lebih orang Islam ya. Kalau itu kita udah sangat tegas sekali Pak. LGBT itu MUI udah habis-habisan. Ya kalau perlu boleh nggak kita tahu nih si A ini kayak artis-artis tertentu gitu ya, umpamanya ya kayak begitu homo atau apalah. Itu diekspos supaya dia malu punya boleh nggak tuh dipermalukan orang macam begitu. Iya. Kalau dipermalukan jangan, nanti dia akan semakin jauh dari jalan hidayah. Jadi kalau misalnya ada orang melakukan kesalahan
itu kewajiban kita itu menyelamatkan, membimbing sedapat mungkin, ya. Dan juga tidak menular kepada pihak lain. Jangan dipermalukan sehingga membuat dia putus asa. Kalau dia putus asa, ya, lah kita mendukung program iblis dong. Iblis itu programnya apa? Memperbanyak teman di neraka. Lah kalau dia putus asa, sama dengan iblis. Jadi jangan dipermalukan, tapi dibimbing, diselamatkan, dibikin optimis kepada dia bahwa pintu taubat terbuka lebar, pengampunan Allah terbuka lebar, lebih besar dari ancaman murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berikan harapan pada mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Gitu Pak ya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ada hal-hal yang keliru di dalam majlis ini. Kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.